Jadi saudara, pada pagi hari ini saya diminta mengkhotbahkan satu tema yang tadi saya sebutkan di dalam doa itu. Yaitu tyrant has been defeated. Jadi tiran atau kuasa yang sewenang-wenang di dalam hidup ini sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan saudara, ada satu bagian yang diminta saya pakai, yaitu dari Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama itu dituliskan demikian. Jadi sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana sebetulnya Mesias itu akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Oleh karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Oleh karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes itu memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan sebenarnya bintang itu tampak. Kemudianlah ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi, carilah anak itu dengan teliti dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sesudah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria dan ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan yaitu emas, dupa, dan mur. Dan setelah diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, pulanglah mereka itu segera melalui jalan yang lain. Jadi saudara, ini adalah suatu cerita klasik sekali ya. Dan kita tahu bahwa sebetulnya Herodes itu hanya diperalat oleh iblis untuk membunuh Yesus. Dan iblis, saya percaya sekali, tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih sehingga dia ingin menyelamatkan manusia. Dan iblis tahu jalan yang Tuhan pakai itu tetap juga membuat manusia yang tetap tinggal di dalam dunia yang berdosa ini. Itu tidak secara otomatis akan mengubah mereka, memperbarui mereka, menjadikan mereka itu menjadi orang percaya kepada apa yang Allah itu sudah lakukan. Sehingga dengan berbagai cara, iblis akan terus-menerus berupaya supaya karya Allah itu tidak terjadi
di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara disebutkan di dalam tema ini bahwa tyrant itu has been defeated. Saudara sebetulnya pada saat kita itu memikirkan mengenai tema ini. Apa sebetulnya ada di dalam pikiran saudara? Memang Alkitab ini kan ditulis sebagai sesuatu wahyu yang diberikan Allah kepada penulis-penulis Alkitab. Dan apa yang mereka tulis itu tidak semuanya itu merupakan sesuatu yang mereka sudah secara clear, alami di dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga meskipun mereka anak-anak Tuhan, tetapi sebagian besar dari mereka itu berada di dalam suatu posisi mempercayai dan menunggu. Jadi ini merupakan suatu hal yang ajaib yang perlu saudara-saudara itu fahami. Sehingga kalau kita membacakan Yohanes pasal yang pertama itu. Nah, kita berkenalan dengan Yohanes Pembaptis yang memang secara khusus diurapi Tuhan. Dan ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dia bahkan yang sudah membaptiskan Yesus. Dia pun pada dirinya sendiri tidak selalu stabil di dalam imannya. Makanya ketika dia ada di dalam penjara, Yohanes bertanya, apa aku mesti menanti yang lain lagi? Maka Yesus mengatakan kepada muridnya, katakan kepada Yohanes, apa yang kamu sudah lihat? Orang buta celik matanya, orang pincang dengan jalan, orang mati bahkan dibangkitkan. Jangan kamu syak. Nah, jadi Yohanes Pembaptis itu tidak ada tandingannya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada nabi yang lebih besar dari Yohanes. Tetapi pada saat yang sama Yesus juga mengklaim, tetapi yang ada di dalam kerajaan surga, yang sudah betul-betul ada di dalam kerajaan surga, yang terkecil lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi saudara bisa memahami, jikalau di dalam Alkitab berbicara mengenai hal-hal yang tadi saya sebutkan, itu seringkali di dalam kehidupan orang percaya itu menjadi assumptive truth. Kebenaran yang masih asumsi. Nah, saudara sendiri mesti bisa mengalaminya. Dalam 1 Korintus pasal 15 Rasul Paulus mengatakan, sejak Yesus sudah dibangkitkan, Paulus mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut itu dosa. Di mana kekuatanmu? Itu adalah pengharapan daripada Paulus. Saudara, jadi pada saat kita memikirkan akan hal-hal seperti ini, perlu sekali kita itu melihat dari kacamata iman secara objektif. Memang betul, kuasa dosa sudah dimatikan. Tetapi realitanya, saudara hidup di dalam kronos, di dalam dunia dengan waktu, ada detik, ada menit, ada jam, ada sebab akibat. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak saudara bisa atur di dalam hidup ini. Meskipun kita percaya, Yesus datang, kuasa dosa sudah mati. Tapi saya melihat di dalam hidup ini, ternyata kita masih hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Kita kenal orang-orang yang kita kasih kena cancer.
Bahkan ada yang kena kanker itu sebagai orang beriman. Menderita itu sampai detik terakhir sebelum meninggal. Ada yang bertahun-tahun, saudara. Siang malam berseru kepada Tuhan. Anak-anaknya itu meragukan apakah sampai detik terakhir mamanya itu betul percaya kepada Tuhan. Saya tidak akan menyebutkan akan realitas sulitnya hidup di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab saja. Kenapa hidup ini masih seperti ini? Yang akhirnya semua anak Tuhan, Stefanus dirajam dengan batu. Yakobus dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis juga dipenggal kepalanya. Saudara membaca dari Ibrani pasal 11, semua deretan orang percaya yang utama, tokoh. Tidak ada satu pun yang tidak mati syahid. Ada yang digergaji, ada yang digantung, ada yang dibakar hidup-hidup. Jadi apa artinya sebetulnya bagi orang Kristen pada menjelang Natal, saudara dianjurkan untuk percaya bahwa kuasa dosa sudah ditaklukkan. Saudara 4 abad sebelum Kristus itu ada seorang filsuf itu sampai bertanya. Orang itu namanya Epicurus. Dia bertanya mengenai realitas seperti ini dengan 2 prinsip. Willing and able. Kalau Tuhan itu ada dan dia ingin willing membebaskan manusia dari evil, dari hal yang jahat. Apa dia willing plus able? Dia pengen menolong manusia dan dia mampu. Kenapa masih ada dosa? Masih ada kesulitan? Jangan-jangan dia willing oleh karena dia Allah yang mengasihi. Tapi he is unable, dia tidak mampu. Atau jangan-jangan dia Allah yang jahat. Yang willing, yang tidak willing meskipun able. Mampu dia, tapi dia tidak mau. Epicurus bertanya yang terakhir. Jadi berarti kita kalau mengatakan itu Allah, mestinya he is willing and able. Kenapa masih ada kesulitan di dalam hidup ini? Jadi pertanyaan yang tidak ada jawabnya, saudara. Jadi pada saat saudara bersama dengan saya memikirkan mengenai prinsip berita Injil. Bahwa Kristus Yesus datang dan kuasa kegelapan sudah ditaklukkan. Nah, kita harus waspada ini. Sebetulnya berita ini merupakan berita yang bisa kita pahami dan kita terima atau enggak. Saudara, kita berkenalan di dalam hidup ini dengan diri kita sendiri dan realita yang kita hidupi. Abraham Maslow mengatakan manusia itu selalu ada kebutuhannya. Saya mengenal seorang itu baik oleh karena dia memberi kebutuhan saya. Kalau kebutuhan saya itu physical material, ya dia memberikan physical material. Kalau Tuhan itu baik, kebutuhan saya itu sehat, dia akan memberi kesehatan. Saya anggap Tuhan itu baik. Tetapi kebutuhan manusia kan bukan cuma itu. Makin matang jiwa manusia, kebutuhannya itu bergerak. Kebutuhannya menjadi security. Kebutuhannya menjadi love and belongingness. Nah, kebutuhannya menjadi self-esteem. Nah, kebutuhannya itu menjadi estetika. Nah, di dalam kebutuhan yang tinggi seperti itu, karena manusia sadar sekali bahwa yang butuhkan itu tidak selalu yang menyenangkan aku.
Sama seperti Mahatma Gandhi, dia rela menderita dan rela bahkan mati. Oleh karena punya kebutuhan untuk bisa menghadirkan hal yang baik, mengentaskan kemiskinan, menolong anak-anak yang terlantar, menegakkan keadilan di bumi. Nah, untuk hal yang mulia itu, dia tahu konsekuensinya. Dia bisa dibunuh dan mati. Dan dia willing. Ajaib ya. Nah sekarang pada saat kita itu berpikir mengenai Tuhan. Dan apa yang dia lakukan. Nah kita mulai berpikir mengenai diri kita sendiri pada masa aku kecil. Saya tahu sekali sebetulnya. Berhadapan dengan orang-orang yang baik pun. Saya ternyata itu punya pilihan antara what I want and what I need. R.C. Sproul itu mempunyai seorang anak dulu ketika dia masih muda. Anak perempuan usia 4 tahun. Dia cinta sekali kepada anak ini dan anak ini juga sangat mencintai papanya. Tapi anak ini sakit perut. Nah, ketika dibawa ke dokter baru tahu, oh ini appendicitis. Dia usus buntu. Jadi tidak ada cara lain kecuali dioperasi. Dibujuk-bujuk anak ini. Anak ini marah sekali, aku tidak mau dioperasi. Tapi dengan paksa R.C. Sproul itu bawa anak itu. Disuntik, dibius, dan dioperasi. Bangun marah sekali karena sakit, bukan main. Jadi seorang ayah yang mengasihi anaknya. Yang tidak mengerti apa yang anak itu butuhkan. Yang dia tahu adalah what I want, I don't want, dioperasi. Ya kan? Tetapi ayah yang baik akan memaksakan. Oleh karena operasi yang menyakitkan itu what you need. Bukan what you want. Itu yang kamu butuhkan. Nah kita mulai mengerti. Nah ketika kita menjadi dewasa, kita sebenarnya makin objektif dan makin bijaksana. Kita kadang-kadang bisa belajar melalui pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita diajar untuk memakai Roma pasal 8 ayat 28. Ya kita percaya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar itu. Nah sekarang bagaimana dengan karya Allah? Jadi di tengah suatu proses hidup ini, kita mulai tahu bahwa karya Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang manusia yang terbaik pun lakukan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ada manusia yang begitu baik sehingga rela mati dibakar demi keselamatanmu. Dalam Roma pasal 5 disebutkan ada manusia yang sangat baik sekali. Yang rela mati untuk sahabatnya. Tapi kebaikan Allah itu lebih dari segala-galanya itu. Sekarang apa itu? Yaitu Allah melihat kita ini tidak ada choice. Yang ada di dalam dosa, upah dosa itu maut. Tetapi Allah yang summum bonum itu artinya sumber dari segala kesempurnaan kebaikan. Summum bonum. Dan Allah yang omnipotent, yang maha kuasa, Allah yang omniscient, yang tahu segala-galanya. Aneh sekali Allah yang seperti ini, yang bisa melakukan jalan, ada 1 juta macam jalan yang lain. Dia rela memberikan dirinya. Yang disebutkan rela memberikan anaknya. Tuhan kan tidak pernah punya anak. Disebut anak itu oleh karena begotten. Bukan born. Oleh karena begotten itu adalah yang pertama kali keluar. Yang born out of. Jadi sebetulnya disebut anak oleh karena apa? Oleh karena Allah itu cuma satu
Dan Allah yang hidup ini berfirman. Nah, pada saat yang pertama kali keluar dari diri Allah yaitu firman. Itu disebut sebagai diperanakan. Tapi Allah tidak pernah punya anak. Oleh karena apa? Oleh karena firman itu adalah diri Allah sendiri. Makanya Yohanes pasal 1 mengatakan pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah. Dengan firman itulah Allah itu punya kuasa menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dan sekarang demi menyelamatkan manusia, Dia memberikan firman yaitu kuasanya berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus. Dan ini something yang kita tidak mungkin bisa pahami. Oleh karena menjadi manusia bukan hanya sekedar manusia, tetapi manusia yang harus membuktikan dirinya tidak berdosa. Jadi Yesus lahir sebagai manusia itu posse non peccare. Itu artinya bisa tidak berbuat dosa. Berarti bisa berdosa. Kalau Yesus sebagai inkarnasi dari Allah menjadi manusia yang tidak bisa berbuat dosa, maka Allah itu pembohong, pemain sandiwara yang konyol. Oleh karena Yesus pasti menjadi manusia yang memenuhi kehendak Allah, Bapaknya. Tetapi beresiko firman-Nya menjadi manusia yang harus memilih setiap detik sejak dia itu lahir. Setiap detik. Jangan sampai dia berdosa. Sampai pada kayu salib. Makanya disebutkan dalam Filipi pasal 2. Dia setia sampai mati. Akibatnya dia berfungsi sebagai domba Paskah. Sama seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Domba Allah. Oleh karena apa? Oleh karena dia mewakili semua kita yang berdosa. Oleh karena dia adalah domba persembahan yang sempurna. Makanya Allah itu membangkitkan dia. Yesus tidak bangkit sendiri, saudara. Dia berfungsi sebagai persembahan yang bisa membuktikan dirinya sempurna. Maka Allah membangkitkan dia. Dan dia diangkat dengan nama di atas segala nama. Itulah sebabnya dia mematikan kuasa dosa. Jadi agama Kristen ini bukan agama, saudara. Ini adalah perkenalan dan pergaulan secara personal dengan God yang personal being. Jadi Allah itu tidak seperti agama-agama lain. Yaitu Allah yang di seberang sono, yang cuma incomprehensible, yang tidak bisa difahami. Tidak bisa dikenal. Yang cuma memberikan hukum-hukumnya. Itu agama lain. Agama Kristen bukan agama. Oleh karena itu Allah yang ajaib ini adalah pribadi. Rela memperkenalkan kepada kita. Makanya saudara bisa omong-omong dengan dia. Bisa berjumpa dengan dia. Bisa mengenal dia. Bisa belajar bergumul dengan dia. Bisa belajar mengasihi dia. Jadi pada saat kita berpikir mengenai topik ini, mari kita pikirkan apa yang tadi sudah saya sebutkan. Semua tindakan Allah yang maha baik dan maha sempurna ini. Apa saudara dan saya bisa percaya dan mengerti? Bisa mengerti dan percaya. Bisa? Tidak bisa. Saudara dan saya itu tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena natur kita
darah daging kita ini sebetulnya tidak mempunyai akses, tidak mempunyai means to access atau means of access to spirituality. Ya tidak mengerti ya. Tubuh darah daging kita ini tidak mempunyai sarana untuk menghampiri spiritualitas, yaitu Allah sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-9, Rasul Paulus itu mengingatkan apa? Segala sesuatu yang Allah sediakan bagi orang yang percaya, tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Jadi completely kita tidak punya apa-apa. Bagaimana saudara kemudian bisa mengaku percaya? Makanya tiap tahun kita melakukan Natal. Bisa ratusan tahun pun. Semua orang Kristen, semua gereja itu sebetulnya hanya berupaya untuk membuktikan bahwa saya percaya. Iya. Ini sebetulnya tingkah laku yang kita bisa understand. Oleh karena manusia sebetulnya di dalam hatinya paling dalam tahu. You mengerti secara kognitif sedikit. Tetapi untuk percaya dan kemudian mengalami, it's impossible. Jadi pikiran saudara dengan perasaan saudara itu tidak ada titik temunya. Saudara tidak mengalami integrated point di dalam tubuh dan jiwa kita. Makanya meskipun kita merayakan Natal, saudara jujur aja, semua di seluruh dunia merayakan Natal itu sebetulnya suatu ketidaksengajaan, defense mechanism namanya. Ayo kita buat Natal dengan perhiasan-perhiasan yang menyenangkan. Dengan acara-acara menyenangkan. Supaya saya mendapat efek. Saya sudah merasakan Natal. Padahal diulang-ulangi 100 kali pun. Efeknya itu hanya senang saya. Saya puas dengan perayaan Natal. Banyak yang hadir perayaan Natal kali ini. Semuanya itu gembira. Betul saudara itu punya pengalaman dengan Yesus yang lahir itu. Jadi kesimpulannya, apakah saudara-saudara bisa mengerti apa yang Allah lakukan? Tidak mungkin. Justru di dalam ketidakmungkinan inilah Allah yang mengerti kondisi kita memberikan anugerah. Anugerahnya adalah kelahiran baru. Kasih karunia. Yang Tuhan implanted, tanamkan. Di dalam wujud yang kita tidak pahami. Filipi pasal yang pertama itu mengatakan, dia memulai sesuatu di dalam jiwamu. Apa itu? Yang Filipi pasal 2 ayat yang ke-13 mengatakan, yang menyebabkan kamu punya will and work. Jadi memulai sesuatu yang menyebabkan ada efeknya. Di dalam jiwamu itu ada dorongan untuk mau melakukan yang Tuhan mau. Untuk mengerjakan yang Tuhan sediakan. Ini misteri saudara. Apa ini? Nah sehingga saudara pada saat saudara mau merayakan Natal. Dengan tema seperti ini. Saudara dan saya itu saya ajak untuk menjadi objektif. Mari kita itu kenali. Sebetulnya siapa diri kita dan apa yang telah dan sedang terjadi dalam diri kita. Apa betul kelahiran baru, kehadiran kasih karunia itu betul sudah ada di dalam jiwamu dan saya. Kalau ada, tandanya apa? Apakah oleh karena saudara ke gereja? Oleh karena saudara ikut kegiatan gereja? Saudara kemudian dibaptis?
Dari mulut saudara itu mengaku. Bahkan saudara mungkin menjadi majelis gereja, bahkan mungkin menjadi pendeta. Apa itu? Bukankah realitanya itu? Di dalam Alkitab itu ada begitu banyak. Dalam Matius pasal 7, Yesus mengatakan pada akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang ngaku-ngaku loh. Tuhan, aku sudah melayani engkau. Aku sudah bernubuat, itu khotbah demi namamu. Dan aku sudah mengusir setan demi namamu. Kok bisa? Dan Yesus mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Loh kok kayak gitu? Jadi posisi saudara dan saya itu posisi yang riski, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena posisi ini masih ada di dalam satu garis proses. Nah, saudara kalau di permulaan proses, saudara tidak bisa memberikan assurance, saudara sudah diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena manifestasinya, itu kalau James Fowler itu orang dari Emory itu mengatakan, itu sebenarnya ada 7 possibility. Bisa jangan-jangan manifestasinya itu undifferentiated faith. Yaitu orang Kristen yang tidak peduli tapi datang-datang terus ke gereja. Yang sebetulnya tidak pernah bertanya apa-apa, tidak ingin apa-apa, tapi datang-datang aja ke gereja. Undifferentiated. Tapi manifestasi kan bisa juga intuitive projective faith. Yaitu orang itu sudah punya rasa senangnya terhadap hal-hal rohani. Gereja, lagu-lagu rohani, persekutuan di gereja, pelayanan, ya itu intuitif, projektif. Tapi apa betul itu sama dengan sudah betul-betul mengenal Tuhan? Atau jangan-jangan manifestasinya itu mythical literal faith. Yaitu saudara rajin berdoa, tapi oleh karena kebutuhan saudara banyak. Nah, orang mythical itu isi doanya semua minta-minta, saudara. Dia sendiri tidak pernah baca Alkitab dan tidak sungguh-sungguh dia menekuni firman Tuhan. Apalagi dia pengen kenal Tuhan, kan enggak. Bahkan disebut mythical oleh karena apa? Kadang-kadang ajaib. Orang mythical literal itu, kalau ada kebutuhan yang kritikal. Mamaku kena cancer. Tiba-tiba dia itu bukan cuma doa loh. Doa dan puasa. Berminggu-minggu. Waduh. Kan orang melihatnya itu orang yang luar biasa salehnya. Tapi orang itu tidak pernah mencari dan ingin kenal Tuhan loh. Dia cuma butuh berkatnya. Kalau saya doa dan puasa, mamaku nanti disembuhkan. Kan begitu aja pikirannya. Lalu bedanya sama orang non-Kristen apa? Tidak ada bedanya, saudara. Cuma nama yang dipakai yang beda. Barangkali manifestasinya itu adalah sintetik konvensional. Yaitu orang Kristen yang sudah bisa mensintesiskan seolah-olah ajaran dari pendetanya dengan dirinya itu sama. Dan dia bisa ngajar sekolah minggu, dia bahkan kemudian sekolah-sekolah teologi ya begitu. Oleh karena apa? Dia bisa copy paste. Yang diajarkan oleh guru atau buku-buku yang bagus, dia bisa ajarkan kepada orang lain. Tapi kalau mau ditanya, ya betul punya pengalaman kenal sama Tuhan. Apa kamu ada waktu alone, solitude dengan Tuhan? Saya ketemukan begitu banyak orang. Justru yang paling sederhana ini saudara. Tidak pernah ada dan tidak pernah mau. You bisa rajin sekali ke gereja. Betul kamu ada waktu secara khusus itu. Di dalam kamarmu. Ya Matius pasal 5 itu Tuhan Yesus mengatakan jika kamu ingin doa. Masuklah dalam kamarmu. Kuncilah pintu kamarmu. Berlututlah di situ. Apa itu kamu lakukan? You mau mencari Tuhan, mau kenal dia. Dan you hanya beragama. Nah ini. Tapi orang sintetik konvensional itu hanya begitu saudara. Sehingga tidak real saudara. Jadi yang mana? Oleh karena baru pada saat level individuatif reflektif. Nah saudara mulai serius sekarang. Tuhan engkau betul kalau ada. Aku ingin kenal kamu. Betul saudara pengen kenal Tuhan? Nah ini persoalannya.
Betul saudara adakan waktu alone, sendiri. Semua HP disingkirkan. Saudara belajar untuk meditate. Lalu biarkan Tuhan itu menyentuh kamu. Betul saudara mau? Jadi saudara ini menjadi suatu masalah. Oleh karena apa? Oleh karena tahu prinsip kebenaran Alkitab tidak sama dengan betul-betul sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, prinsip kebenaran Alkitab tadi, kalaupun sudah hadir dengan tambahan plus, dilahirkan baru. Pertanyaannya, apa langsung saudara juga punya pengalaman sama Tuhan? Ternyata tidak. Oleh karena saya melihat di dalam Alkitab itu anak-anak Tuhan bergumul terus-menerus takut. Nah, saya sekarang itu ingin mengambil satu contoh. Rasul Paulus. Jelas sekali dia diselamatkan kan oleh karena apa? Dia seorang Farisi. Dan kemudian dia ketemu Yesus di dalam perjalanan di Damsyik. Dia mendengar. Dia mengalami. Itu kan kelahiran baru. Tapi Paulus pernah mengatakan beberapa kalimat seperti ini. Yang pertama, dia mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-7. Di dalam diriku ini ternyata ada dua macam hukum. Hukum akal budi. Aku tahu persis. Aku harus menuruti firman Tuhan. Tapi masih ada hukum lain. Hukum darah daging. Yang ternyata terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Ini Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Kemudian dia mengatakan, aku akan melatih tubuhku ini. Siang dan malam. Oleh karena apa? Jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri nanti yang dibuang. Berarti aku tidak selamat. Bayangin saudara. Seorang yang sadar sekali, yang di dalam 1 Korintus pasal 15. Dia menemukan bahwa dosa di dalam dirinya itu bukan gradually turun, makin kempes, enggak. 1 Korintus 15 dia mengatakan, aduh, dibandingkan rasul-rasul, aku paling berdosa. Tapi 5-6 tahun kemudian ketika dia menulis kepada jemaat Efesus pasal 3. Paulus ngomong apa? Dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Oh, lalu setelah itu tahun 64 saudara, sebelum dia dieksekusi mati. Dia masih ngomong kalimat seperti ini. Dibandingkan semua umat manusia, berarti banyak yang tidak percaya pun kepada Kristus. Aku paling berdosa. Jadi Paulus lagi ngomong apa? Dia melihat ketidakberdayaan meskipun sudah ada Kristus di dalam hatiku. Aneh ya. Bahwa aku ternyata tidak mampu untuk membuktikan kemenangan Kristus yang sudah sempurna. Lalu kita kembali kepada apa yang Paulus tadi katakan. Saudara, siapa sih sebetulnya Paulus itu? Saudara lihat di dalam beberapa dari 13 suratnya. Itu ada 4 kali Paulus itu bicara mengenai dirinya. Misalnya aja di dalam Filipi, dia menyebutkan aku ini orang Farisi. Lalu bukan cuma itu toh. Aku sudah belajar setia kepada Taurat, tidak ada cacatnya. Efesus pasal yang ketiga. Maksudnya apa? Ini orang Farisi, ini ada orang yang pagi, siang, malam kerjaannya cuma bagaimana saya mematuhi Taurat.
Taurat itu bukan 10 hukum Allah saja. 10 hukum yang sudah menjadi 613 hukum. Sehingga mereka itu takut sekali berdosa. Sampai makan minum pun bagaimana caranya? Jangan berdosa. Mau jalan pada hari Sabat, itu dihitungi langkahnya supaya jangan berdosa. Bayangin saudara, ini orang yang namanya Paulus, orang Farisi yang sejak umur bar mitzvah, usia 12 tahun. Pagi, siang, malam itu belajar memenuhi 613 hukum. Luar biasa. Berhasil enggak? Berhasil. Oleh karena apa? Dia ngomong tanpa cacat. Nah, kemudian kita ingat bukan? Di dalam Matius pasal 19, Yesus bertemu dengan seorang pemuda yang juga bertanya, ini orang Farisi juga. Tuhan, gimana caranya saya itu masuk kerajaan Allah? Lalu Yesus mengatakan, ya turutin hukum Musa. Lalu hukum yang mana? Lalu Tuhan Yesus menyebutkan dari 10 hukum itu ada 6 bagian. Ya, sebutin. Pemuda itu ngomong apa? Persis Paulus dia ngomong. Tuhan, aku sudah memenuhi hukum itu sejak kecil. Lalu apa? Apalagi yang kurang? Gak ngerti dia oleh karena apa? 613 hukum semuanya sudah dia penuhi. Tidak ada cacatnya. Jadi orang Farisi itu seperti ini saudara. Tapi kenapa Paulus yang seperti ini mengatakan tadi, aku orang paling berdosa. Makin lama dosaku makin gede. Aduh, gimana ini? Jadi saudara harus pahami sini. Jadi Paulus itu menghadapi 3 macam dosa. Dosa yang di Alkitab disebutkan itu original sin. Itu dosa asal. Itu artinya oleh karena saudara dan saya anak Adam dan Hawa, ya kita itu non posen, non pekare. Itu artinya mau tidak mau pasti berbuat dosa. Itu namanya original sin. Tapi dosa yang kedua itu adalah actual sin. Di dalam kesadaran saya memilih berbuat dosa. Dalam kesadaran saya memilih membenci mamaku. Dalam kesadaran saya memilih berzina. Iya. Itu actual sin. Dan Paulus dengan pagar dari hukum Taurat yang luar biasa ini. Sudah bisa menghindari semuanya. Ajaib ya. Jadi 613 hukum ini semuanya bisa. Cuma ada dosa ketiga yang tidak bisa dia. Jadi original sin, actual sin, lalu dosa ketiga itu adalah inevitable sin. Yang Mazmur pasal yang ke-19 itu Daud mengatakan, Tuhan bebaskan aku dari dosa yang aku tidak sadari. Tahu-tahu sudah muncul gitu aja. Apa ini? Saya tidak tahu masa kecil dari Rasul Paulus. Tetapi kira-kira kalau saudara belajar psikologi, saudara akan tahu. Misalnya seorang anak lahir dari keluarga yang orang tuanya itu bertengkar terus, berzina. Pokoknya orang tua yang tidak baik. Orang tua yang tidak cinta anak. Ya sebut saja anak itu usianya 2 bulan. Belum tahu apa-apa. Tapi jam 2 pagi dia ngompol, dia nangis. Ya mamanya besok mau kerja. Merasa dipaksa bangun, marah sekali. Mamanya itu ngambil anaknya dengan kasar, kasih susunya kasar, ganti popoknya kasar, kemudian gendongnya juga kasar. Nah, itu kan suatu pengalaman yang real. Nah sekarang anak usia 2 bulan itu kan belum bisa berpikir seperti halnya orang anak yang dewasa. Tapi di dalam jiwanya sudah terbentuk suatu pola sikap yang nanti menjadi real di dalam masa dewasanya. Yaitu apa? Dalam jiwaku ini sudah terbentuk pola menghadapi manusia. Yaitu apa? Aku tidak suka manusia. Aku tidak mau percaya sama manusia. Kenapa? Karena orang manusia pertama yang muncul dalam hidupnya itu mamaku. Setiap kali deket aku takut. Setiap kali deket aku pengen nangis. Loh kenapa? Ya pengalaman saudara. Yang tidak baik dengan mamanya. Nah sekarang saya tidak tahu Paulus.
Nah, orang yang seperti ini nanti pada masa dewasanya dia juga tidak tahu kenapa aku bisa membenci orang ini, membenci orang itu. Kenapa aku tidak bisa mempercayai orang? Kenapa aku tidak bisa kerja sama orang? Kenapa aku gampang tersinggung? Kenapa aku terjerat kepada perasaan benci? Nah, tidak berdaya saudara. Nah, saudara mau lihat Paulus? Paulus itu menulis 13 surat loh. Tapi dalam 13 surat Paulus tidak pernah cerita mengenai apa yang dia lakukan, yang cuma Lukas yang nyatat. Lukas itu mencatat oleh karena dia menulis buku Kisah Rasul-Rasul. Ya, Kisah Rasul-Rasul pasal 13, 14, 15, bayangin ya. Paulus itu bersama dengan Barnabas, diajak diutus supaya mengabarkan Injil. Barnabas ini orang baik, saudara. Dia pengen merekrut keponakannya yang namanya Yohanes Markus. Ayo ikut supaya nanti kamu juga mengetahui menginjili. Ternyata Yohanes Markus ini di tengah jalan dia pulang. Aneh saudara, tidak disebutkan alasannya. Tapi Paulus itu tidak bisa memaafkan. Dia marah sekali. Sehingga ketika kemudian mereka berdua mau diutus lagi, ya di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15 itu, Barnabas itu orang sabar, tetap mau mengajak Yohanes Markus lagi. Ya. Paulus marah sekali. Sehingga terjadi pertengkaran. Paulus itu bertengkar dengan siapa? Dengan orang paling saleh zamannya. Orang paling sabar di zamannya. Orang yang penuh roh. Kok bisa? Jadi orang yang baik ini kalau ngomong bikin Paulus tidak tahan. Aneh kan? Orang yang baik ini kalau ngomong bikin Paulus marah. Dan dia tidak tahu kenapa saya marah. Itu ada dalam Alkitab saudara. Jadi menghadapi akan inevitable sin. Dia hopeless. Aku manusia celaka aku. Ada hukum darah daging ini. Yang terus menyeret aku dalam perhambaan dosa. Ya, lalu bagaimana sekarang orang yang sudah lahir baru seperti Paulus bisa demonstrate to prove bahwa Kristus sudah lahir barukan dia. Nah, ini menjadi suatu homework yang saudara perlu tahu. Saya ulangi dalam 1 Korintus 19. Nah, Paulus itu mengatakan, aku ini melatih tubuhku siang malam pagi petang. Sedemikian rupa. Oke? Nah sekarang pertanyaannya. Latihannya kayak apa? Jadi kalau latihannya itu sama seperti orang beragama. Paulus jatuh kepada dosa yang dia sendiri kutukin. Saudara membacalah dalam Galatia pasal yang pertama. Paulus paling benci sekali orang Kristen yang ngapain? Latihan menjadi orang Kristen baik dengan spirit Taurat. Sampai Paulus menyebutkan 2 kali loh. Di dalam suratnya kepada Galatia yang pertama. Terkutuklah. Waduh, anatema. Berapa kali? 2 kali dia nyebut. Jadi kalau Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9. Sebetulnya melatih tubuh itu artinya itu. Ya so Paulus sedang apa? Sedang menyangkali kebenaran yang diajarkan. Tidak mungkin. Makanya membaca 1 Korintus 9, saudara mesti mengkaitkan dengan Roma 12. Apa itu? Paulus mengatakan, persembahkanlah seluruh tubuhmu. Menjadi apa? Living sacrifice. Nah, jadi melatih diri itu mempersembahkan seluruh tubuh menjadi living sacrifice. Jadi ini lain dengan spirit Taurat untuk membuktikan aku orang Kristen yang sudah bisa mengatasi dosa, kelemahan. No. Bukan itu. Nah, lalu kaitkan lagi ya. 1 Korintus 9 dikaitkan dengan Roma 12. Kaitkan lagi dengan 1 Timotius pasal 4. Kenapa? Oleh karena Paulus dalam bagian itu tidak pernah kita menduga. Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Latihan tubuh dan jasmani ini sedikit gunanya. Tetapi latihan ibadah, godliness, ini akan membawa kamu masuk dalam pengalaman surgawi.
Baru ngerti saya. Jadi latihan 1 Korintus 9 dari Paulus adalah spiritual. Ini bukan masalah bagaimana aku ini jiwaku aku latih supaya jadi orang Kristen yang lebih baik. Enggak. Saudara-saudara datang ke gereja ini. Ini hanya agama. Ini Taurat. Tapi kalau saudara sebelum datang tadi. Saudara berlutut di hadapan Tuhan. Oleh karena saudara seperti pemazmur pasal 84. Oh Tuhan, satu hari di rumahmu. Itu lebih indah dibandingkan dengan 1000 tahun di tempat lain. Oleh karena di rumahmu Tuhan. Itu bahkan burung layang-layang, burung pipit itu pun diberikan tempat untuk bertelur dan membesarkan anak-anaknya. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Itu Abon Datu itu pernah membuat satu karangan lagu seperti itu ya. Jadi satu hal yang ku minta. Yaitu apa? Berdiam di bait-Mu Tuhan. Menyaksikan kasih-Mu. Menyaksikan kemurahan-Mu. Menyaksikan kebaikan-Mu. Menyaksikan firman-Mu. Nah, jadi kalau saudara-saudara itu sudah dari Roma bersiap seperti ini. Ini latihan spiritual. Supaya ibadat ini bukan cuma agama. Tetapi saudara mulai punya pengalaman real bahwa di dalam ibadat ini. Saudara memberikan hatimu kepada Tuhan. Saudara menyanyi. Saudara ini menyanyi itu hanya sebagai agama. Itu Taurat, saudara. Bahkan jika saudara latihan dengan paduan suara, Taurat. Tetapi saudara menyanyi sambil ingat Mazmur, misalnya 129 dan sebagainya. Tuhan, urapi aku. Supaya aku boleh menyanyikan nyanyian baru untuk-Mu Tuhan. A new song. Ini bukan sekedar nyanyi saudara. Supaya Roh Kudus menuntun kita dan kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Ini perlu latihan saudara. Saudara mendengarkan khotbah. Memakai otak dan sikap seperti ini. Ini masih Taurat, ini agama. Saudara pergi ke agama lain juga sama. Tetapi pada saat sudah mendengar. Saudara ingat Yesaya pasal 57. Ya kan? Di mana tuh Yesaya mengatakan Tuhan Engkau adalah Allah yang bersemayam di maha tinggi sana. Tetapi Engkau rela hadir di dalam broken heart and contrite spirit ini. Hati kami yang kehausan, yang lapar, yang patah di hadapan-Mu. Oleh karena kami itu seperti apa? Seperti seekor kijang rusa yang menantikan, mencariakan air yang sejuk itu. Saudara mendengarkan firman itu dengan suatu spirit lapar dan haus. It's different. Jadi saudara ini yang Paulus itu ingin kita tahu. Jadi melalui pengalaman-pengalaman latihan rohani seperti inilah. Kita baru bisa demonstrate bahwa memang di dalam hidupku ini. Kemenangan Kristus yang lahir itu sudah mematikan dosa. Kita hanya bisa mendemonstrasikan itu setelah kita masuk di dalam proses belajar dari hamba-hamba Tuhan yang besar seperti Paulus ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang menjelang Natal pada Adventus yang ketiga ini. Kita sedang mempersiapkan hati kita untuk menyambut Dia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.